Pemirsa, seorang keponakan di Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap polisi usai membunuh pamannya sendiri dengan senjata tajam saat tengah tidur bersama anak dan istrinya. Motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya. Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri. Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga, sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Seorang anak di Malang, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya kakaknya yang terpaksa harus mendapat perawatan medis karena luka yang dialami. Warga Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan aksi pembunuhan seorang anak terhadap ayahnya. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP. Diketahui pelaku bernama Hudi Cahyono, 37 tahun yang berhasil diamankan warga. Pelaku tega membunuh ayah kandungnya Suradi, 65 tahun dan menganiaya kakaknya Ponimi, 47 tahun. Enggak. Sama cuman tenang, berdiam diri gitu. Cuma kebetulan 10 hari ini dia marah-marah. Kan ini ada pembongkaran rumah. Jadi rumahnya dibongkar sehingga ngamuk terus itu. Ngamuk katanya si korban ini mau saya pukul daripada memukul saya pukul duluan. Tadi pagi bilang saya seperti itu. Jasad korban dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara kakak pelaku yang mengalami luka aniaya senjata tajam telah diperbolehkan pulang usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bokor Turen. Belum diketahui pasti motif pembunuhan. Dugaan sementara pelaku mengalami depresi sejak 2013 silam. Indikasinya ada karena pernah beberapa bulan yang lalu dari terduga pelaku ini pernah didatangi oleh tim medis dari puskesmas terdekat, namun yang bersangkutan melarikan diri karena memang ada gejala tersebut muncul semenjak yang bersangkutan indikasinya kehilangan pekerjaan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Meski nantinya terbukti mengalami gangguan jiwa, petugas tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan status proses hukum lanjutan. Merasa diperlakukan berbeda dalam keluarga, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku yang lama mendendam menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Randy Saputra ditangkap saat berusaha kabur usai membunuh ibu kandungnya di Jalan Kelinci Timur, Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku memberontak hingga terpaksa harus diikat menggunakan tali dan dievakuasi ke mobil patroli polisi. Sebelumnya warga sekitar gempar melihat Wasitoh tewas bersimbah darah di dapur rumah kontrakannya. Wanita 43 tahun itu meregang nyawa di tangan anak kandungnya yang menganiaya menggunakan senjata tajam.
Wasitoh, warga Tegal ini merupakan penjual bubur. Saat kejadian, korban yang tengah memasak tiba-tiba diserang pelaku. Tetangga kontrakan yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi, namun tidak dapat berbuat banyak. Lagi korek-korekan, lagi nyanyi di kamar sambil masak. Kan ya masak. Iya. Pas waktu kejadian itu. Iya. Sekitar jam 10 jam setengah. Berarti warga nggak ada yang tahu kenapanya itu, Ya, apakah ribut atau apa? Kalau yang tahu banget itu malah lagi apa ya? Trauma banget. Depannya kontrakan itu. Bukan pas ya? Iya. Yang barang-barangnya dikeluarin itu. Anak yang kecil larinya ke tempatnya itu. Kalau nggak, katanya sih kalau nggak disahut, kemungkinan mati. Usai diperiksa intensif dan dipastikan tidak mengidap gangguan jiwa, Randy Saputra langsung ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya. Polisi menyita barang bukti 2 senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Kepada polisi, tersangka mengaku dendam dan merasa diperlakukan berbeda oleh ibunya. Sebagai anak sulung, dirinya selalu membantu ibunya berjualan bubur, namun selalu dimarahi dan tidak pernah diperhatikan seperti ketiga adiknya. Suka didiemin doang. Sama siapa? Sama ibunya. Berapa lama itu tidak didiemin kayak gitu? Ya udah lama sih. Udah sering, sering sakit hati doang. Emang kamu, tapi ya? Emang kamu pernah bikin ibumu marah atau gimana? Ya sering sih. Nah, kenapa? Contohnya apa? Contohnya kalau lagi nggak jualan, mau dimarahin. Dimarahin. Dimarahinnya kayak gimana? Dimarahinnya paling disuruh jualan terus. Gitu. Luapan emosi terhadap korban karena jarang diajak ngobrol, sering diomelin. Yang bersangkutan walaupun sudah membantu berjualan bubur, namun tidak dianggap sama keluarganya tadi. Ini salah satu motif, jadi dia emosi yang sudah menumpuk kepada ibu kandungnya tersebut. Itu yang menjadikan dia tega untuk melaksanakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Meski mengaku menyesal telah membunuh ibu yang telah melahirkannya, namun semua itu sudah terlambat. Randy Saputra kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cilacap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan yang membuat dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang remaja tega menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, sang ibu meminta anaknya memberi keterangan kalau dirinya dianiaya oleh orang gila yang tidak dikenal. Tindakan remaja asal Kecamatan Mayong, Jepara terhadap ibunya menggemparkan. MF usia 17 tahun tega menganiaya ibu kandungnya hingga akhirnya meninggal dunia. Adanya dugaan penganiayaan remaja putus sekolah ini diamankan petugas Satreskrim Polres Jepara. Dugaan tindak kekerasan pelaku terhadap korban berawal saat MF yang tengah menonton televisi ditegur ibunya. Sang ibu menegur anaknya yang tidak mau bekerja dan kesehariannya hanya menonton televisi. Teguran ibu membuat pelaku kalap. Pelaku mengambil pisau dapur di dekatnya lalu menganiaya korban. Korban yang tak berdaya sempat meminta pelaku memberitahu ayahnya kalau dirinya dianiaya orang gila yang masuk ke rumah. Pelaku yang panik meminta pertolongan warga, lalu korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Yang namanya kasih sayang ibu sepanjang masa ya. Si SM ini yang merupakan korban dan merupakan ibu kandungnya menyatakan bahwa sampaikan sama bapakmu kalau aku ditikam oleh orang gila yang masuk ke dalam rumahnya. Oleh karena itu dia keluar meminta tolong sama tetangganya bahwa ibunya ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga gila. Namun ya seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi kembali menangkap 4 pelaku penculikan, pemerkosaan, dan penjualan anak di bawah umur di Bandung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.